Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba, mengupas sesuatu yang relevan banget nih buat kita semua. Hubungan antara bisnis-bisnis raksasa dan lingkungan kita. Sumber kita kali ini bab 15 dari buku Collapse. Fokusnya spesifik ke industri ekstraktif, ya kayak minyak, tambang, kayu, sampai perikanan. Nah, misi kita nih, mencoba memahami kenapa sih ada perusahaan yang dampaknya parah banget ke lingkungan, sementara yang lain kok kayaknya lebih hati-hati. Faktornya apa aja? Oke, mari kita mulai bahas ini. Iya, pertanyaan intinya kan sebenarnya apakah cari untung itu selalu musuhan sama jaga lingkungan? Atau jangan-jangan bisa sejalan? Bab 15 ini nunjukin kalau jawabannya itu nggak simpel. Hasil akhirnya, rusak atau malah melindungi lingkungan itu ternyata sangat bergantung sama kondisi spesifik yang dihadapi perusahaannya. Kita bakal lihat nih beberapa contoh kontras yang menarik banget dari bab ini. Kita mulai dari industri minyak deh ya. Bab ini langsung kasih dua gambaran yang, beda banget. Lokasinya sama di Papua Nugini. Pertama, ada lapangan minyak Salawati punya Pertamina. Ini digambarkan sebagai contoh praktik yang, mungkin lebih lama gitu ya. Ada gas yang dibakar sia-sia, flaring itu, terus jalan aksesnya lebar banget sampai membelah hutan, dan ada dampak ke satwa liar, kayak populasi merpati besar katanya menurun di situ. Nah, bandingkan itu sama lapangan minyak Kutubu punya Chevron. Lokasinya sama loh di Papua Nugini juga seperti yang dijelasin di buku ini. Prakteknya jauh berbeda. Standar keselamatan sama lingkungannya tinggi banget. Mereka bahkan sampai pakai helikopter buat angkut peralatan berat, ya tujuannya biar nggak banyak bikin jalan baru. Yang cukup bikin kaget ada laporan kalau satwa liar kayak kanguru pohon sama burung cendrawasih malah berkembang biak di dalam area operasi mereka. Beda banget kan? Beda banget. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa Chevron bisa seketat itu? Apa gitu, tiba-tiba jadi peduli lingkungan aja? Mm-mm. Menariknya, penjelasan di bab ini justru ngarah ke alasan yang lebih, gimana ya, pragmatis. Bukan semata-mata karena cinta lingkungan, tapi lebih ke kepentingan bisnis jangka panjang Chevron itu sendiri. Ada beberapa pendorong utamanya. Pertama, dan ini penting banget, usaha buat menghindari bencana besar yang biayanya itu, luar biasa mahal. Bukan cuma uang ya, tapi reputasi juga. Kita bicara skala kayak tumpahan minyak Exxon Valdez, atau kebakaran platform Piper Alpha di Laut Utara yang korbannya banyak, atau tragedi kimia Bhopal di India. Itu kerugiannya miliaran dolar semua. Oke, jadi ada faktor mitigasi resiko yang kuat banget ya di baliknya. Bukan cuma soal pencitraan. Tepat sekali. Kedua, pengalaman mereka juga. Mereka pernah berhadapan sama regulasi yang ketat. Contohnya dari pemerintah Norwegia yang terkenal galak soal standar lingkungan dan keselamatan. Nah, pengalaman ini kayaknya membentuk cara mereka operasi di tempat lain, termasuk di Kutubu itu. Jadi belajar dari pengalaman juga ya. Betul. Ketiga, ya jelas, menjaga citra publik dan dapat apa yang disebut izin sosial buat beroperasi. Intinya sih biar diterima masyarakat dan pemangku kepentingan, jadi bisnisnya lancar. Keempat, hitung-hitungan ekonomi juga. Seringkali praktik yang lebih bersih itu malah lebih hemat dalam jangka panjang. Coba hitung potensi biaya pembersihan kalau ada masalah. Denda, gugatan hukum, belum lagi kehilangan kesempatan bisnis ke depan. Tapi kita juga harus realistis kan ya. Maksudnya bab ini nggak bilang kalau semua operasi minyak sekarang udah hijau gitu kan. Oh, sama sekali enggak. Masalah besar masih banyak kok. Buku ini juga nyorot soal tumpahan dari tanker-tanker tua yang seringkali bukan punya perusahaan minyak besarnya langsung, tapi pihak ketiga. Atau yaitu operasi di negara-negara yang pemerintahannya lemah, korupsinya tinggi. Contohnya disebut di Nigeria. Tapi kasus Chevron di Kutubu ini jadi bukti penting. Bukti bahwa operasi industri skala besar bisa kok dilakukan dengan dampak lingkungan yang jauh lebih kecil kalau kondisinya mendukung, insentifnya pas. Oke, dari minyak kita coba lihat pola yang mirip tapi tantangannya beda di dunia pertambangan. Industri ini jujur aja citranya seringkali lebih jelek lagi ya. Tapi lagi-lagi bab 15 ini nunjukin variasinya luar biasa juga. Betul, spektrumnya lebar banget. Di satu sisi, ada contoh yang negatif banget, kayak tambang emas Zortman Landesky di Montana, punya Pegasus Gold. Detail di buku ini lumayan bikin miris. Mereka itu terbukti bikin kebocoran sianida sama kontaminasi logam berat bertahun-tahun. Nah, ini bagian yang bikin geleng-geleng kepala nih. Waktu dituntut hukum, terus perkiraan biaya pembersihannya 36 juta dolar, apa coba yang dilakuin direksi Pegasus menurut buku ini?
mereka malah bagi-bagi bonus 5 juta dolar buat diri sendiri. Terus, aset yang bagus-bagus dipindahin ke perusahaan baru, Apollo Gold. Sementara si Pegasus ini dinyatakan bangkrut. Ujung-ujungnya, Yah, tagihan pembersihan jangka panjangnya jadi beban pembayar pajak. Itu pola lepas tanggung jawab yang, ya ampun, terang-terangan banget. parah banget ya. Iya, ini contoh ekstrim gimana celah hukum bisa dimanfaatin buat menghindar dari tanggung jawab. Tapi untungnya ada kontrasnya juga, dan ini penting buat dicatat. Buku ini kasih contoh Stillwater Mining Company di Montana juga. Mereka nambang platinum sama palladium, logam yang harganya tinggi dan depositnya unik. Kuncinya, mereka punya perspektif jangka panjang. Depositnya ini katanya bisa tahan 100 tahun lebih. Terus jenis tambangnya juga bawah tanah. Jadi dampak di permukaannya ya jauh lebih kecil dibanding tambang terbuka atau open pit. Dan yang penting juga, mereka itu proaktif kerjasama sama komunitas lokal dan kelompok lingkungan. Jadi, apa nih benang merahnya? Faktor apa yang bikin beda banget antara Pegasus sama Stillwater ini? Bab ini nyebut beberapa faktor kunci. Pertama, jenis tambang dan sifat bijinya. Tambang terbuka itu hampir pasti lebih ngerosak permukaan dibanding tambang bawah tanah. Terus biji yang kandungan sulfidanya tinggi, itu juga berisiko bikin drainase asam tambang. Drainase asam tambang. Itu apa lagi? Itu air beracun yang terbentuk kalau batuan sisa tambang kena udara sama air. Wah, itu bisa mencemari sungai, tanah. Lama banget efeknya. Kedua, horizon waktu. Perusahaan yang lihat asetnya buat jangka panjang, kayak Stillwater tadi, cenderung lebih hati-hati dibanding model hantam dan lari yang ngejar untung cepat aja. Regulasi sama penegakan hukum pasti ngaruh banget juga kan ya? Tentu saja, regulasi lingkungan yang lebih ketat, kayak Undang-Undang Pembersihan di Montana setelah tahun 1971 itu, memang maksa perusahaan jadi lebih tanggung jawab. Tapi, ya buku ini juga realistis, penegakan hukumnya itu sering jadi titik lemahnya. Selain itu, nah ini, tekanan dari publik dan pemerintah itu krusial banget. Ada kutipan menarik di sini, bunyinya kira-kira gini. Hanya ketika publik menekan politisi mereka untuk mengesahkan undang-undang yang menuntut perilaku berbeda dari perusahaan tambang, barulah perusahaan akan berperilaku berbeda. Jika tidak, memaksa perusahaan berperilaku baik tanpa aturan sama saja meminta mereka beroperasi sebagai badan amal dan melanggar tanggung jawab mereka kepada pemegang saham. Wow, Ini negasin banget peran aktif kita semua. pesan yang kuat banget ya soal tanggung jawab kita bersama. Terus, ada tanda-tanda perubahan positif nggak sih di industri ini? Ada kok. Buku ini nyebutin gimana raksasa tambang kayak Rio Tinto mulai gerak ke arah praktik yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Tapi ya perubahannya nggak tiba-tiba. Itu didorong tekanan pemegang saham, kesadaran soal risiko reputasi, terus juga ya pelajaran pahit dari masa lalu kayak kasus tambang Bougainville yang bikin konflik sosial sama kerusakan lingkungan parah. Jadi perubahan itu mungkin, tapi seringkali karena ada dorongan dari luar. Oke. Sekarang kita geser yuk ke industri kayu, terutama di hutan hujan tropis kita yang kaya banget itu. Gambaran di bab ini soal praktik banyak perusahaan kayu internasional di sana, jujur aja, agak suram ya. Iya, polanya seringkali mirip. Model rampok dan lari. Mereka dapat konsesi lahan, seringnya izinnya jangka pendek. Jadi, ya nggak ada insentif buat kelola jangka panjang. Dan cara dapat izinnya itu sendiri, sering bermasalah. Ada indikasi kuat praktik suap ke pejabat. Buku ini bahkan ngutip perkiraan kalau waktu itu sekitar 70% kayu dari Indonesia itu ditebang secara ilegal atau semi-ilegal. Dan cara buat dapetin persetujuan masyarakat lokalnya juga bisa manipulatif banget ya. Disebutin gimana kepala desa atau tokoh masyarakat dirayu pakai fasilitas mewah, nginep di hotel, dikasih makan minum enak, bahkan sampai, maaf pelacur, biar mau tanda tangan kontrak yang ujung-ujungnya malah merugikan komunitas mereka. Janji-janji manis bangun sekolah, rumah sakit, reboisasi, seringnya ya cuman janji. Kalau ada yang melawan, malah pakai aparat buat menekan. Motifnya sih cukup jelas ya, untung gede dari kayu keras tropis yang harganya mahal di pasar dunia. Ini ketemu sama kondisi tata kelola yang lemah, potensi korupsi, terus posisi tawar masyarakat lokal yang seringkali rendah karena miskin atau kurang info soal dampak jangka panjangnya. Tapi, kayak di sektor lain tadi, ada sisi lain ceritanya nggak di industri kayu ini? Ada usaha perbaikan gitu? Ada.
Di negara maju kayak Eropa Barat atau Amerika Serikat, situasinya beda. Perusahaan kayu di sana kena tekanan publik yang lebih kuat dan mereka khawatir banget soal izin sosial untuk beroperasi tadi. Klaim-klaim lingkungan sepihak dari perusahaan udah nggak gampang dipercaya publik gitu aja. Nah, kondisi ini justru mendorong lahirnya solusi yang inovatif. Solusi kayak gimana tuh yang muncul? Bab ini bahas cukup dalam soal Forest Stewardship Council atau FSC. Ini inisiatif yang menarik banget karena lahir dari dialog banyak pihak. Industrinya sendiri, LSM lingkungan internasional, sama perwakilan masyarakat adat. Cara kerjanya terstruktur. Pertama, FSC bikin standar pengelolaan hutan yang dianggap bagus secara ekologi dan sosial. Kedua, ada mekanisme sertifikasi independen buat ngecek bener nggak hutan ini dikelola sesuai standar itu. Ketiga, dan ini penting buat konsumen kayak Anda, ada sistem pelacakan produk namanya chain of custody. Ini buat mastiin produk akhir, kertas, mebel, bahan bangunan yang ada logo FSC-nya itu beneran dari hutan bersertifikat. Oh, jadi semacam mekanisme pasar yang coba memperbaiki dirinya sendiri ya? Didorong konsumen yang peduli sama industri, yang ngelihat ini sebagai cara naikin citra dan akses pasar. Persis. Dan dampaknya menurut buku ini lumayan loh. Skema FSC ini udah dipakai di puluhan negara, mencakup jutaan hektar hutan. Contohnya sebagian besar hutan Swedia, terus perusahaan besar kayak Tembec di Kanada juga komit buat sertifikasi hutannya yang luas banget. Ini nunjukin potensi solusi berbasis pasar bisa jalan. Oke, terakhir nih, kita sentuh sedikit soal industri perikanan. Bab ini nyorot masalah klasik yang mungkin Anda pernah dengar. Tragedi kepemilikan bersama atau tragedy of the commons. Intinya kan, kalau sumber daya kayak ikan di laut lepas, nggak ada yang punya secara jelas, terus aturannya lemah, ya semua orang cenderung ngambil sebanyak-banyaknya buat diri sendiri. Ujung-ujungnya semua rugi karena sumber dayanya habis. Konsekuensinya nyata banget di laut kita. Banyak stok ikan komersial penting dunia, kayak yang disebut di buku ini, udah kolaps atau turun drastis populasinya. Contohnya ikan cod di Grand Banks Atlantik Utara yang dulu melimpah ruah. Terus tuna sirip biru Atlantik yang ikonik itu sama halibut Atlantik. Ini ya akibat langsung dari penangkapan ikan berlebihan puluhan tahun. Ada upaya nggak sih buat merapin model sertifikasi kayak FSC tadi di perikanan ini? Ada, logikanya mirip. Namanya Marine Stewardship Council atau MSC. Tujuannya sama persis, kasih semacam label atau sertifikasi buat praktek perikanan yang dianggap berkelanjutan. Kriteria MSC ini lumayan kompleks ya. Ada soal kesehatan stok ikannya gimana, jaga ukuran populasi, umur ikan, genetiknya, tingkat penangkapan nggak boleh lebih dari kemampuan pulihnya, terus dampak ke ekosistem lautnya gimana, termasuk ngurangin bycatch atau tangkapan sampingan, dan tentu aja patuh sama hukum yang berlaku. Udah ada contoh yang berhasil dapat sertifikasi MSC ini. Ada beberapa contoh disebut kayak perikanan lobster batu di Australia Barat, terus beberapa perikanan salmon di Alaska, sama perikanan ikan hoki di Selandia Baru. Memang diakui sih perkembangannya lebih lambat dan tantangannya lebih rumit dibanding FSC di hutan. Ya wajar, ikan kan gerak bebas nyebrang batas negara. Tapi ya ini tetap nunjukin ada upaya ke arah pengelolaan laut yang lebih baik. Oke, jadi setelah kita jelajahi berbagai industri ini, minyak, tambang, kayu, perikanan, kesimpulan besarnya apa nih dari bab 15 kolaps ini? Buat Anda semua, kayaknya jelas ya, perilaku perusahaan ke lingkungan itu, wah macam-macam banget. Bukan cerita simpel baik lawan jahat. Peran ditegakkan ya, bukan cuma di atas kertas. Terus tekanan yang konsisten dari publik yang sadar dan mau ngomong. Dan, yang nggak kalah penting, apakah perusahaan itu sendiri ngelihat ada untung jangka panjang, entah uang atau reputasi, kalau mereka pakai praktek yang bersih dan tanggung jawab? Buku ini punya kesimpulan yang lumayan nusuk ya soal hubungan antara profit, regulasi, sama kepedulian publik ini. Iya, lugas banget. Dikatakan kalau sebuah bisnis bisa jadi bakal maksimalin untungnya dengan cara ngerusak lingkungan kalau aturannya lemah dan publiknya cuek atau nggak tahu apa-apa. Sebaliknya, bisnis yang standarnya tinggi soal lingkungan bisa lebih sukses dan kompetitif kalau aturannya jelas, ditegakkan, dan publiknya aktif nuntut tanggung jawab dari perusahaan. Ini, sekali lagi, nunjukin betapa besarnya pengaruh dan juga tanggung jawab kita semua. Ya sebagai konsumen, milih produk, sebagai warga negara nyampein aspirasi, atau sebagai bagian dari opini publik yang bisa dorong perubahan. Nah, demikianlah pembahasan mendalam kita soal dinamika kompleks antara bisnis raksasa dan lingkungan dari kacamata bab 15 buku Kolaps. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda wawasan baru ya, dan bahan buat direnungkan.
Iya, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan, nyambung banget sama obrolan kita. Mengingat betapa kuatnya pengaruh tekanan publik sama pilihan pasar yang kita bahas tadi, gimana Anda secara pribadi ngerasa bisa ikut ngaruhin praktek lingkungan perusahaan? Mungkin lewat pilihan Anda pas belanja, lewat investasi kalau memungkinkan, atau lewat partisipasi Anda sebagai warga negara, ada nggak ya satu langkah kecil aja gitu yang kepikiran sama Anda buat bisa mulai dilakuin minggu ini?